Di bisnis toko roti, penjualan biasanya tidak hanya satu jenis. Ada roti, ada minuman, kadang juga ada snack tambahan. Masalahnya sering baru terasa ketika owner mencoba melihat laporan keuangan. Semua penjualan tercampur menjadi satu angka, sehingga cukup sulit mengetahui sebenarnya produk mana yang paling menghasilkan. Nah, di video ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menyusun akun perkiraan di Akurat POS, supaya laporan keuangan toko roti bisa lebih rapi dan lebih mudah untuk dianalisa. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Akurat Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal. Datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya, saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini, saya tidak akan langsung jualan Akurat Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ, baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Akurat Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini, yang tadinya bingung untuk memulai, jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Biasanya di tahap awal bisnis, pencatatan penjualan memang dibuat sederhana. Semua penjualan dimasukkan ke dalam satu akun aja tanpa dipisahkan berdasarkan jenis produk. Masalahnya mulai terasa ketika bisnis sudah berjalan lebih aktif. Owner mulai ingin mengetahui apakah penjualan roti lebih besar daripada minuman atau bagaimana sebenarnya bahan baku mempengaruhi profit toko. Tanpa struktur akun yang rapi, laporan laba rugi biasanya terlihat kurang jelas. Karena itu, di Akurat POS kita bisa menyusun struktur akun perkiraan supaya laporan keuangan lebih terorganisir. Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana membuat akun penjualan berdasarkan kategori produk, bagaimana mencatat HPP bahan baku, dan bagaimana memisahkan biaya operasional toko. Dengan struktur ini, laporan laba rugi biasanya akan jauh lebih mudah untuk dibaca. Nah, sekarang kita udah ada di dalam database Akurat POS. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk setup master data akun perkiraan ke dalam database Akurat Online. Nah, ini nanti kan kita pastinya sebelum kita menggunakan Akurat POS, ini kita sudah disediakan beberapa master data sebenarnya. Master data akun perkiraan, maaf. Nah, ini nanti kamu bisa lihat dari fitur akun perkiraan. Nah, di sini nanti kamu bisa cek ada apa aja master data atau akun perkiraan yang sudah disediakan. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, cuma dari beberapa kasus klien saya, nanti yang ditambahkan itu di bagian kas and bank sama di bagian penjualan. Jadi kan pastinya kamu pengen dipisahin nih kayak penjualan. Ini kan kita fokusnya untuk toko roti ya sekarang. Jadi misalkan pengen dipisahin untuk penjualan roti A, atau nanti penjualan roti B, atau nanti penjualan roti C. Nah, itu nanti kamu bisa dibuat seperti itu. Jadi nanti akun pendapatannya kamu bisa dipisah, kemudian kamu juga bisa tambahin untuk akun banknya. Jadi nanti misalkan kalau ternyata kamu punya 3 rekening, nah nanti kamu bisa masukin semua di sini 3 rekeningnya. Kemudian nanti kita nggak bakal nginput itu satu persatu. Nanti saya akan nyontohin itu dari import dari Excel. Jadi nanti kamu tinggal lihat aja untuk tutorialnya. Jadi nanti kamu juga bisa mengikuti untuk import master data dari Excel. Nah, nanti untuk template-nya, jadi kan nanti kamu tinggal masuk aja ke sini ke import data, terus import dari Excel. Nah, di sini ada contoh file yang bisa kamu klik. Nah, kalau kamu klik, dia akan langsung download otomatis untuk contoh filenya. Nah, nanti contoh filenya itu seperti ini. Jadi nanti di dalam satu file, dia ada 2 sheet. Nah, sheet yang pertama itu untuk input datanya, nah sheet kedua untuk penjelasan kolomnya. Jadi nanti kamu bisa sambil ngecek untuk keterangan atau penjelasan untuk tiap kolomnya. Jadi nanti dia bisa kamu lihat dari sini. Nah, kemudian ini saya udah isi beberapa data sebenarnya untuk menghemat waktu. Dan nanti kamu tinggal ikutin aja nih. Nanti akan saya jelaskan juga untuk tiap kolomnya, jadi nanti biar kamu ada gambaran. Nah, yang pertama yang nanti harus kamu isi adalah tipe akun. Nah, di template ini sebenarnya dia masih pakai template Akurat Online. Jadi untuk tipe akunnya banyak nih di sini. Nah, sebenarnya untuk tipe akun di Akurat POS itu hanya ada beberapa aja. Dia nggak selengkap kayak di Akurat Online. Jadi hanya ada akun kas and bank, pendapatan, HPP, terus nanti ada beban lainnya, dan pendapatan lainnya. Jadi nanti kita fokus ke dua ini aja. Jadi kas and bank dan pendapatan. Nah, nanti kamu tinggal lihat kodenya. Jadi kalau bank ini kan yang ini kodenya. Nah, terus untuk yang akun pendapatan, dia yang ini. Nah, berarti nanti kamu tinggal masukin tipe akunnya yang ini. Jadi bank sama yang reve. Dia yang reve sama yang bank. Nah, terus nanti kita tinggal masukin kode perkiraannya. Untuk kode perkiraannya, kalau kamu punya kodenya yang di pembukuan sebelumnya udah punya kode perkiraan,
kamu tinggal masukin aja di sini. Jadi nanti biar si akun online yang menyesuaikan dengan kode kamu yang sebelumnya. Kayak gitu. Cuma kalau kita lihat di kode perkiraan, nah ini nanti dia yang penting kode akun perkiraan itu 2 karakter belakangnya itu harus angka. Jadi karena nanti kan yang 2 belakangnya itu biasanya itu untuk yang nomor yang running otomatis. Nah itu nanti dia kayak gitu. Nah nanti kamu tinggal sesuaikan aja sesuai dengan kode perkiraan yang kamu punya. Kemudian kita masuk ke kolom yang ketiga. Ini nanti untuk yang kolom nama. Nanti kamu tinggal isi aja di sini untuk kolom apa untuk bagian namanya. Ini nama akun itu apa aja. Nanti kamu tinggal isi. Nah contohnya ini kan saya di Bank BCA. Saya punya 5 rekening contohnya. Jadi nanti biasanya ini si akurat apa kalau klien saya di akun online itu dia masukin nomor rekeningnya biasanya. Jadi misalkan dia punya 5 rekening BCA, ya berarti nanti tinggal dimasukin Bank BCA nomor rekeningnya berapa, nanti Bank BCA kedua nomor rekeningnya berapa, sampai ke akun yang atau rekening Bank BCA yang terakhir. Ya nanti tinggal dimasukin aja kayak gitu. Jadi nanti biar kamu ada pembedanya juga. Nah, ini saya sebagai contoh ada Bank BCA 001 sampai ke Bank BCA 005. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke akun induk. Kalau kita baca di sini, akun induk ini adalah kode akun induk jika di set akun induknya. Nah, ini kan karena saya mau menginduk ke akun yang ini nih. Nah, saya mau menginduk ke akun Kasian Bank supaya nanti dia muncul di bawah sini sebagai akun anaknya. Nah, nanti kamu tinggal masukin si kodenya aja. Jadi kata kuncinya di sini, dia itu hanya kode akun induk, bukan nama akun induknya. Jadi dia hanya kodenya aja. Nah, nanti kamu tinggal masukin kodenya kan 1101. Nanti kamu tinggal masukin aja. Kemudian mata uangnya kita pakai DR. Nah, terus kita masuk ke bagian saldo awal. Nah, saldo awal di sini nanti kamu kan pastinya kalau kamu mau pakai akurat online akurat POS itu maaf, dia itu harus ditentukan dulu kamu mau mulai itu per tanggal berapa. Nah, misalkan kita mau per tanggal 1 Mei. Nah, berarti nanti kita harus menghitung saldo akhir dari pembukaan kita sebelumnya. Nah, itu kan kita berarti kan April ya. Nah, berarti kita nanti terakhir itu saldo akhirnya itu dari 30 April itu sampai berapa sih dia? Sebentar saya cek. Sampai 30 April. Nah, berarti kalau kita mau mulai dari 1 Mei, berarti nanti kita harus menghitung saldo akhir per tanggal 30 April. Nah, jadi nanti saldo akhirnya ini yang akan kita gunakan sebagai saldo awal di akurat online. Nah, nanti saldo akhirnya kamu inputnya di sini nih di bagian saldo awal. Nanti per tanggalnya kita 1 Mei. Nah, nanti format tanggalnya dia kayak gini. Jadi ada bulan, terus nanti garis miring, dari hari dulu maaf, pertama, terus nanti garis miring bulan, baru yang tahun. Tahunnya yang 4 digit. Kemudian kita masuk ke kolom yang cabang saldo. Nah, cabang saldo ini digunakan jika kamu menggunakan fitur add-on untuk multi-branch. Tapi kalau ternyata kamu nggak pakai, kamu bisa lewatin aja untuk cabang saldonya. Nah, untuk catatan dia hanya untuk keterangan tambahan aja sebenarnya. Jadi nanti kamu bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Nah, nanti ketika kamu udah simpan, kamu tinggal langsung masuk lagi ke sini, ke akurat POS-nya. Nah, ini saya close dulu dari awal. Jadi nanti kamu tinggal masuk ke sini nih. Ke fitur yang ke modul pendapatan dan biaya. Oh, bukan. Sebentar. Nah, di sini nih. Dia itu nah, di sini benar. Di modul pendapatan dan biaya, terus kita masuk ke fitur akun perkiraan. Kamu tinggal klik aja di sini, nah terus kamu klik icon yang warna hijau untuk melihat daftarnya. Nah, nanti kita balik lagi ke import dari Excel. Nah, kita langsung import aja. Nah, nanti kita tinggal pilih file yang diimport itu di mana. Nanti kita tinggal tarik filenya. Nah, kan kita ada di sini nih, di master data, kita yang akun perkiraan. Kita tinggal open, baru kita klik unggah. Nah, nanti dia akan langsung mapping otomatis untuk tiap kolomnya. Baru kita lanjutkan. Nah, kita bisa ngecek juga. Oh, ini yang tadi kita input nih untuk item-item atau akun perkiraannya. Nah, nanti kita tinggal lanjutkan lagi. Nah, ini kita lagi proses untuk import datanya. Nah, lamanya loading di sini tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Semakin banyak, dia akan semakin lama juga sebenarnya. Jadi tadi saya hanya 10 aja, jadi dia cepat. Nah, nanti dia langsung masuk kayak gini. Jadi nanti yang Bank BCA 1 sampai ke 5, terus beserta dengan saldo awalnya. Nah, ini kan saldo awal saya, ini nih. Ada yang 5 juta, terus ada 100, 3 juta, ada 100 juta, sama 150.000. Nah, dia udah masuk. Udah sesuai dengan yang saya input. Kemudian di akun pendapatannya, ini dia juga udah masuk. Nah, penjualan roti A, roti B, roti C, roti D, dan roti E. Nah, ini fungsinya nanti ketika kamu buka laporan laba rugi, ini dia akan langsung muncul akun pendapatan yang sesuai dengan penjualan tersebut.
Nah, ini maaf tadi saya belum ini, kita tampilkan yang saldo 0. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Jadi misalkan pendapatan kita 100 juta. Nah, nanti kita bisa analisa lagi. 100 juta itu terdiri dari apa aja? Oh, ternyata penjualan roti A sekian. Terus roti B sekian, sampai ke roti E itu sekian. Jadi nanti kamu bisa analisa. Oh, ternyata yang menyumbang omset kita paling besar itu dari penjualan roti yang apa. Terus nanti yang terkecil itu dari roti yang apa. Nah, itu nanti kamu bisa pakai untuk analisa kayak gitu. Tapi misalkan kamu, oh saya mau digabung aja mas, kita nggak perlu dipisah kayak gini. Nah, nanti kamu bisa ke akun yang bawaan aja nih, yang ke akun penjualan. Jadi nanti nilainya semuanya digabung di situ. Jadi nanti kamu nggak perlu ngeluarin effort lebih, tapi hasilnya dia nggak detail, karena nanti digabung di satu akun. Tapi kalau misalkan kamu mau nambah effort sedikit, nanti hasil akhirnya kamu bisa detail seperti ini. Jadi mungkin perbedaannya nanti kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk setup master data akun perkiraan ke dalam database Accurate POS untuk toko roti. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Kalau struktur akun perkiraan sudah disusun dengan baik, laporan keuangan biasanya akan jauh lebih mudah dipahami. Owner bisa melihat dengan lebih jelas sumber penjualan dari masing-masing kategori produk. Biaya bahan baku juga bisa dipantau dengan lebih rapi, sehingga lebih mudah melihat bagaimana pengaruhnya terhadap profit bisnis. Dengan laporan yang lebih jelas seperti ini, biasanya owner juga lebih mudah mengambil keputusan untuk operasional bisnis ke depannya. Kalau kamu sedang mengelola bisnis seperti toko roti dan ingin mulai menyusun laporan keuangan yang lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa melihat bagaimana struktur pencatatan bisnis kamu saat ini, lalu menyesuaikan pengaturan akun di Accurate POS supaya laporan keuangannya jadi lebih mudah dibaca. Kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung menghubungi saya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana Accurate POS bisa membantu pencatatan keuangan bisnis kamu menjadi lebih tertata.